Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta. Hari ini adalah episode ke-10. Terima kasih atas dukungan saudara semua telah menyaksikan, mempelajari, dan menyampaikannya lagi kepada lebih banyak orang. Kiranya kita semua bisa bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan kita. Bagi yang belum subscribe, silakan saudara subscribe channel ini, like dan share video ini supaya memberkati lebih banyak orang lagi. Saudara, jangan lupa pencet tanda lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama kita hari ini, narasumber kita, Pendeta Yun Duhi, Doktor Ministry. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Kita masih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar. Jadi Pak Pendeta, ada pertanyaan yang masuk dari akun bernama Giarto Blitar. Ya. Mohon penjelasannya tentang bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Gimana, Pendeta? Ya, mengenai pertanyaan dosa menghujat Roh Kudus, baiknya terlebih dahulu kita cek latar belakang Yesus mengatakan tentang ini. Coba dibuka di Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, di Matius 12 ayat 31 diawali dengan ungkapan sebab itu ya, sebab itu. Jadi kita bisa tahu bahwa latar belakang Yesus mengatakan ini adalah ayat 22 sampai 30 ini. Coba buka ayat 22, coba baca. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ya, jadi latar belakangnya adalah peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang buta dan bisu karena dikuasai oleh roh jahat. Nah, poin yang penting adalah apa dasar atau alasan Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu ini? Yesus melakukan hal tersebut sesuai dengan Alkitab. Yesus telah bernubuat bahwa Mesias akan datang dan melakukan apa? Coba baca ya. Yesaya 35 ayat 5. Yesaya 35 ayat 5 ini nubuat tentang kedatangan Yesus pertama. Coba baca. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ya, pada waktu itu dikatakan, pada waktu yaitu pada waktu Mesias datang. Jadi karena Yesus telah melakukan sesuai dengan yang dinubuatkan itu, makanya Yesus seperti sedang berkata, akulah dia yang Yesaya nubuatkan. Jadi lewat perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, Yesus hendak bersaksi tentang dirinya. Waktu itu apa respon dari orang-orang? Orang-orang terkejut sambil berkata, mungkinkah dia ini anak Daud yang dijanjikan itu? Ayat 23. Jadi bisa kita ketahui bahwa orang-orang mau untuk percaya Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Tapi bagaimana respon dari orang-orang Farisi? Meskipun Yesus sedang bekerja sesuai dengan Alkitab, mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka malah berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Coba baca ayat 24, Matius 12 ayat 24. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Pendeta, ini juga menjadi pertanyaan, mengapa Yesus mengaitkan respon orang Farisi di ayat 24 ini dengan hal menghujat Roh Kudus? Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa ada dua jenis dosa. Coba dibaca ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Yaitu ada dosa yang tidak mengakibatkan
kehilangan hidup dan dosa yang mengakibatkan kehilangan hidup. Sekali lagi, dosa yang tidak membawa kematian dan yang membawa kematian. Yaitu satu, dosa yang tidak membawa ke kematian. Ini adalah dosa dan hujat manusia. Kedua, dosa yang membawa ke kematian. Ini adalah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, di pembacaan hari ini tadi, kita berhadapan dengan permasalahan dunia rohani yang mendalam. Yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Hal yang cukup sulit dimengerti di Perjanjian Baru ya. Ini menarik pendeta, karena pendeta katakan dosa menghujat Roh Kudus ini adalah persoalan yang sulit di Perjanjian Baru. Tapi sebelum kita ke hal tersebut, mungkin pendeta bisa jelaskan apa hubungannya respon Yesus yang sepertinya melakukan pembelaan diri dengan pernyataan dosa menghujat Roh Kudus ini. Saya mengajak saudara semua untuk memperhatikan firman Yesus terhadap pendapat keras orang-orang Farisi ini di ayat 24. Coba, isinya adalah pikiran orang-orang Farisi. Ya. Lalu di ayat 25 dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka, ya, pikiran orang-orang Farisi ya. Coba baca ya, ayat 25 dan 26. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Yes, dikatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kerajaan yang berselisih dengan sendirinya akan runtuh. Ya, misalnya, jika lihat sejarah Korea Joseon kuno, ya, Silla, Goryeo, Joseon, semuanya hancur karena perang saudara atau perang secara internal. Jadi setiap kota atau keluarga, rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, meskipun ekonomi dan militernya kuat pun, jika terjadi perang secara internal, maka akan runtuh. Orang-orang Farisi berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Berarti maksud mereka adalah Yesus itu Beelzebul, penghulu setan atau sesat kan? Nah, tapi Yesus berkata apa? Hei, apakah Beelzebul mengusir bawahan-bawahannya? Jadi pada akhirnya pendapat keras dari orang-orang Farisi itu bentrok dan tidak cocok untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang. Pendeta, apakah di antara setan itu tidak ada perselisihan gitu? Betul ya, setan pun berselisih dengan setan. Yaitu dunia setan adalah dunia di mana mereka berselisih dengan diri mereka sendiri. Kalau baca Yohanes 8 ayat 44, dunia setan adalah dunia pembunuhan, dusta, serta hawa nafsu. Dunia setan adalah dunia iblis, hawa nafsu, pembunuhan, ketidakbenaran, serta perkataan bohong. Ya kan? Jika begitu, apa tujuan Yesus mengatakan firman ini kepada orang-orang Farisi, pendeta? Ya, di ayat-ayat sebelumnya kita lihat Yesus sedang melakukan perbuatan yang benar, yaitu menyembuhkan orang sakit kan? Ya. Nah, tetapi orang-orang Farisi sedang melawan perbuatan benar yang sedang dilakukan Yesus tersebut. Meskipun mereka tahu bahwa jika berselisih, maka mereka akan hancur. Tetapi orang-orang Farisi sedang berselisih sendiri. Terbagi-bagi melawan kaum sendiri. Coba baca ayat selanjutnya, ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ya, jadi apa maksudnya Yesus mengatakan demikian? Kita harus tahu dua hal. Seperti pendapat orang-orang Farisi tadi, satunya, jadi seperti pendapat orang-orang Farisi tadi, ini bukannya Yesus mau berkata bahwa ia sedang mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Fokusnya bukan di situ gitu ya. Lalu dua, Yesus bukannya sedang mengakui bahwa pengikut-pengikut orang-orang Farisi yang mengusir setan semuanya adalah dengan pekerjaan Roh Kudus. Melainkan maksudnya adalah janganlah hubung-hubungkan hal mengusir setan dengan pekerjaan Roh Kudus. Kalau begitu, apa maksud Yesus mengatakan demikian?
hal mengusir setan itu bukan selalu pekerjaan setan. Sebaliknya, hal mengusir setan bisa jadi merupakan pekerjaan mesianik. Bisa jadi itu merupakan pekerjaan dikerjakan oleh Mesias yang telah datang. Makanya berikutnya Yesus berkata di ayat 28. Coba buka. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Nah, pendeta, dalam ayat 28 ini sepertinya tersirat bahwa persoalan mengusir setan bukan menjadi perhatian utama Yesus. Jika demikian, perhatian Yesus itu ada pada hal apa? Ya, perhatian dari Yesus adalah hal membangun kerajaan Allah. Yaitu Yesus tidak menaruh perhatiannya selain hal membangun kerajaan. Yesus seperti berkata, "Hei, aku telah datang untuk mengerjakan hal itu dan sedang melakukan itu." Jadi maksudnya Yesus sedang mengatakan secara tidak langsung bahwa mereka harus percaya hal itu. Coba selanjutnya ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Di sini kita bisa menemukan kasih dan hati yang luas dari Yesus terhadap orang-orang Farisi juga. Mungkin pendeta bisa lebih spesifik lagi, karena Matius 12 ayat 29 ini kadang membingungkan pembaca Alkitab. Apa maksud dari ayat ini yang berbicara tentang perbuatan merampok rumah? Jadi yang Yesus katakan itu bukan bertujuan untuk menghakimi mereka. Lalu apa yang mau Yesus nasihatkan di ayat tersebut? Itu adalah bahwa gagasan yang mendasar dari Yesus adalah mematahkan kuasa setan dan merebut kembali harta benda dari setan. Lalu apa itu harta benda yang ada pada setan? Itu adalah tawanan-tawanan yang berada di bawah kuasa setan. Nah, itu menunjuk pada roh jiwa manusia yang telah menjadi tawanan di bawah kuasa setan. Jadi maksudnya hal membebaskan nyawa manusia yang telah ditawan setan, itulah tujuan mendasar Yesus. Dan maksudnya yang mau Yesus katakan adalah seperti ini. Hei, bukankah kalian adalah pemimpin agama golongan Farisi yang katanya mengenal Alkitab? Jadi maksudnya Yesus sedang menekankan dengan tegas. Itu sebabnya marilah melakukan pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa bersama-sama denganku. Jadi maksudnya Yesus adalah mengajak agar mereka bersama-samanya untuk membangun kerajaan Allah. Coba baca Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Pendeta sudah jelaskan panjang lebar tentang latar belakang pembacaan hari ini. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Giarto tadi, apa yang Yesus maksudkan mengenai dosa menghujat Roh Kudus ini? Tentang hal-hal yang sedang terjadi sesuai Alkitab, orang-orang Farisi terus menyangkalnya sampai akhir. Nah, terhadap orang-orang yang Farisi yang seperti demikian, Yesus mengatakan firman penghakiman yang dahsyat, yaitu apa? Orang yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni dosanya untuk selama-lamanya. Ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada beberapa pandangan mengenai hal ini, tetapi hari ini kita akan batasi hanya 2 pandangan saja. Satu, pandangan orang-orang Kristen mistisisme. Orang-orang Kristen mistisisme, yaitu orang-orang yang hanya mengejar hal-hal yang ajaib. Ya. Paham ini merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis dan rahasia, sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Mereka menyatakan bahwa hal mengabaikan mujizat pengusir setan adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tetapi saudara, apakah karena melakukan mujizat dan hal-hal yang ajaib maka itu semua merupakan pekerjaan Roh Kudus yang benar? Tidak demikian. Apa buktinya? Coba kita lihat firman yang Yesus katakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini ungkapan kalian sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan bahasa Yunani-nya ini anomis. Anomis. Maksudnya, meskipun mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat pun tetap saja dapat divonis sebagai pembuat kejahatan. Sebagai referensinya, Wahyu 13 ayat 13. Jadi, pendeta, kita tidak boleh terpaku dengan mujizat saja ya. Bagaimana dengan pandangan kedua tentang menghujat Roh Kudus ini? Ya, pandangan Alkitabiah tentang dosa menghujat Roh Kudus. Pendeta Senior Abraham Pang yang katakan hal ini. Satu, ini menunjuk pada dosa tidak mempercayai Alkitab yang adalah wahyu dari Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi kedua, itu menunjuk pada tindakan tidak mempercayai hal yang sedang terjadi sesuai dengan Alkitab. Tiga, ini menunjuk pada hal tidak percaya sesuai dengan Alkitab. Nah, kita tidak boleh percaya Roh Kudus tanpa melalui Alkitab. Allah yang tanpa melalui Alkitab. Yesus yang tanpa melalui Alkitab. Jika itu bukan dunia roh yang melalui Alkitab, kita tidak boleh mempercayainya. Jadi pendeta katakan tidak boleh percaya Roh Kudus yang tanpa melalui Alkitab, Allah yang tanpa melalui Alkitab, Yesus yang tanpa melalui Alkitab. Apa maksud pendeta dengan pernyataan tersebut? Nah, jadi persoalan dosa menghujat Roh Kudus pun harus kita tafsirkan dari Alkitab ke Alkitab. Ya. Alkitab merupakan satu-satunya kitab wahyu tanpa kesalahan dan sempurna. Jadi jawaban atas dosa menghujat Roh Kudus ada pada firman yang Yesus katakan. Singkat kata, pada persoalan ini kita harus menerapkan tentang persoalan mana yang prioritas dan mana yang berikutnya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, coba kita lihat Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, dikatakan apabila seseorang menentang anak manusia dan apabila seseorang menentang Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, di sini muncul anak manusia dan Roh Kudus. Anak manusia menuju pada Yesus yang datang sebagai anak manusia ya. Nah, sambil Yesus mengatakan dosa menghujat Roh Kudus, mengapa Yesus tiba-tiba mengatakan soal menentang anak manusia? Jadi pertanyaannya sekali lagi, kapankah Roh Kudus turun? Apakah Roh Kudus turun ketika Yesus sedang di dalam 3 tahun pelayanan umumnya? Tidak. Tidak kan? Ya. Jika baca Yohanes 7 ayat 39, ada ungkapan roh atau Alkitab yang lain, Roh Kudus. Roh atau Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sambil begitu selanjutnya dikatakan Roh atau Roh Kudus belum datang kepada mereka. Nah, ketika Yesus bekerja di bumi ini, Roh Kudus belum datang karena mereka belum percaya. Setelah Yesus naik ke surga, barulah Roh Kudus datang dan bekerja menggantikan Yesus. Jadi, kita harus tahu tentang adanya prioritas dan hal yang berikutnya dari pekerjaan Allah Tritunggal. Yaitu Allah Bapa adalah prioritas, lalu Yesus anak Allah adalah prioritas berikutnya, dan Roh Kudus adalah hak yang berikutnya lagi. Tapi dikatakan juga di Alkitab bahwa prioritasnya bukanlah Yesus Kristus yang adalah anak manusia, melainkan Roh Kudus. Pendeta katakan bahwa dalam Alkitab ada juga dikatakan yang menjadi prioritas bukanlah Yesus Kristus, melainkan Roh Kudus. Apa dasar Alkitabnya dan apa maksud pernyataan pendeta tersebut? Ya, kita baca selanjutnya Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak,
dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, memang pertanyaannya, pada Tuhan ada prioritas apa? Tapi seandainya ada prioritas dan ada hal yang berikutnya, maka itu dari segi apa? Nah, dari antara pekerjaan Allah, jika lihat dari segi wahyu, Roh Kudus adalah prioritas dari segi pekerjaan Allah ya. Nah, dari segi wahyu, Perjanjian Lama di Alkitab, Perjanjian Lama merupakan wahyu siapa? Perjanjian Lama adalah wahyu dari Allah Bapa. Lalu kitab Injil di Perjanjian Baru itu wahyu siapa? Itu adalah wahyu yang disempurnakan oleh Yesus, anak Allah. Nah, lalu setelah Yesus naik ke surga, lalu kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu, itu adalah wahyu yang disempurnakan oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya pada dasarnya pada Allah tidak ada prioritas dan hal yang berikutnya. Cuman maksudnya ketika memikirkan tentang prioritas dari segi wahyu, Roh Kudus adalah prioritas. Jika begitu, jika kita lihat berhubungan dengan wahyu, apa pekerjaan penting dari Roh Kudus? Itu adalah fakta bahwa Alkitab dicatat dengan ilham Roh Kudus. Alkitab itu sendiri adalah kitab wahyu yang dicatat dengan ilham Roh Kudus. Coba baca 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau begitu kita akan tiba di kesimpulan seperti ini. Tanpa Alkitab, kita tidak bisa mengenal anak manusia yaitu Yesus Kristus. Tanpa Alkitab, kita tidak bisa percaya anak manusia. Jadi pendeta, pada akhirnya apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Nah, itu adalah dosa yang tidak mempercayai Alkitab yang merupakan wahyu dari Roh Kudus itu sendiri. Coba kita balik ke pembacaan hari ini. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, buta, dan bisu kan. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi sesuai dengan firman yang dicatat di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 35 ayat 5. Jika baca Yohanes 9 ayat 32, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar gitu. Coba baca. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Meskipun demikian, orang-orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan malah melawannya. Jadi, Yesus sedang menunjukkan bahwa tindakan mereka itulah perbuatan menghujat Roh Kudus. Yesus sedang memfirmankan hal itu. Pendeta, setelah penjelasan di atas, akan muncul pertanyaan dalam pikiran orang Kristen, saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini. Mengapa hal percaya Alkitab sebagai wahyu Allah adalah hal yang begitu penting? Nah, persoalan ini sangat penting karena Yesus telah direncanakan untuk datang sebagai keturunan perempuan yang dijanjikan. Kejadian 3:15. Nah, satu-satunya cara untuk mengenali Yesus yang telah dinubuatkan itu adalah apa? Lewat Alkitab Perjanjian Lama yang adalah wahyu Allah Bapa. Kalau begitu, cara untuk mengenal kedatangan Tuhan kembali pun lewat apa? Itu adalah lewat Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang adalah wahyu dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada contoh yang pernah Pendeta Senior Abraham Park, sang penulis buku Sejarah Penebusan, katakan. Ketika Yesus lahir, memangnya tiba-tiba matahari terbit dari barat, lalu sumur terjungkir balikan, lalu pohon cemara tercabut dan tertanam terbalik? Tidak. Sebelum Yesus lahir dan setelah Yesus lahir, semuanya tetap sama. Jadi kesimpulannya, Yesus mengatakan di Matius 12 ayat 33 sampai 37. Yaitu maksudnya, karena Yesus menyembuhkan orang tuli dan kerasukan setan sesuai Alkitab, maka mereka seharusnya katakan, jika suatu pohon itu baik, maka baik pula buahnya. Dapat dikatakan bahwa jika pohon adalah Alkitab, maka buahnya adalah hal menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Pendeta, setelah
pernyataan Yesus mengenai dosa menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 31. Kalau baca ayat-ayat berikutnya, muncul beberapa kisah di Perjanjian Lama yang selalu menghubungkan dengan anak manusia. Nah, apakah perkataan Yesus tersebut masih ada hubungannya dengan persoalan dosa menghujat Roh Kudus? Betul. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya setelah pembacaan hari ini, Yesus terus mengucapkan isi yang sama, ya, yaitu tentang semuanya akan terjadi sesuai dengan Alkitab. Coba Matius 12 ayat 38 sampai 42. Ayat 39 coba baca. Kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendatangi Yesus dan meminta untuk ditunjukkan tanda. Waktu itu Yesus berkata apa? Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, Yunus berada dalam perut ikan 3 hari lamanya kan? Lalu hidup kembali. Nah, seperti demikian, setelah mati, Yesus akan bangkit kembali 3 hari kemudian. Jadi, Yesus sedang menyatakan bahwa hal yang sedang terjadi pada Yesus sedang terjadi sesuai dengan Alkitab Perjanjian Lama gitu ya. Jadi, lewat firman tersebut, Yesus sedang meminta seperti ini. Hei, karena aku telah mengerjakan semuanya sesuai dengan Alkitab, maka kalian pun haruslah percaya sesuai dengan Alkitab. Pendeta, saya pernah mendengar dari beberapa ketua STT yang menanggapi isi buku seri sejarah perebusan yang ditulis oleh pendeta senior Abraham Park, pendiri gereja ini, bahwa pendeta Park sedang pasang badan menghadapi teologi liberal melalui buku sejarah perebusan dan juga sementara maju terdepan menghadapi hal-hal yang sejenis dengan teologi liberal itu yang tidak percaya Alkitab sebagai 100% firman Tuhan. Mengenai hal ini, bagaimana menurut Pak Pendeta? Ya, di zaman sekarang ini buku seri sejarah penebusan sedang menekankan kepada orang-orang yang salah paham terhadap Alkitab bahwa mereka harus percaya sesuai dengan Alkitab. Misalnya, ya, pembangunan Bahtera Nuh jangka waktunya bukanlah 120 tahun, tetapi 70 sampai 80 tahun. Ya. Ini peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta Abraham Park kan. Coba kita balik lagi di Matius 12 ayat 42. Coba baca. Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu Perjanjian Lama, ratu dari selatan mendatangi Salomo dan hendak belajar hikmat darinya. Yesus mengingatkan sebuah fakta kepada orang-orang bahwa ratu dari selatan itu pun belajar Alkitab. Nah, sekarang Yesus sudah datang sesuai Alkitab. Berarti mereka harus percaya sesuai dengan Alkitab bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi jika mereka tidak percaya dan tidak taat, maka mereka akan dihakimi oleh ratu selatan tersebut. Pak Pendeta, apakah hubungannya perumpamaan yang Yesus katakan tentang roh jahat yang keluar dari seseorang tapi kemudian kembali membawa 7 roh yang lebih jahat lagi dengan hal menghujat Roh Kudus? Ini pertanyaan yang baru mungkin. Kalau lihat di Matius 12 ayat 43 sampai 45, roh jahat yang telah keluar dari manusia itu setelah keluar tidak bisa mencari perhentian, tidak mendapatnya, dan akhirnya kembali ke rumah yang telah ia tinggalkan. Meskipun orang itu telah terlepas dari roh jahat, tetapi 7 roh jahat yang lebih kuat lagi memasuki dirinya. Sambil begitu, apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Dikatakan bahwa demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, firman ini juga merupakan peristiwa yang berkesinambungan dengan persoalan iblis yang tadi kita renungkan. Nah, di sini air menunjuk pada Alkitab. Dan tempat yang tandus atau yang tidak ada airnya menunjuk pada tempat yang tidak ada Alkitab. Maka maksudnya, bukan karena iblis telah diusir berarti orang-orang yang telah bebas itu semuanya menjadi anak-anak Allah. Misalnya, Yesus sendiri mengatakan seperti ini kepada 12 murid. Ya, di Yohanes 6 ayat 70.
Seorang di antaramu adalah iblis. Ya. Jadi karena setannya diusir maka orangnya menjadi anak Allah. Bukan seperti itu. Kalau begitu, kita haruslah membuka mata rohani dan mengintrospeksi hati nurani kita. Kita harus mengecek seperti apakah sikap hati diri kita masing-masing dan melihat keadaan iman diri kita sekarang. Baik, pendeta, sebagai penutup, berdasarkan penjelasan di atas mengenai hal menghujat Roh Kudus, bagaimana agar orang-orang yang percaya bisa menjadi anak-anak Allah yang sejati? Ya, hanya dengan Roh Kudus dan firman sajalah kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita akan dikuduskan dengan firman Allah dan doa. 1 Timotius 4 ayat 5. Lalu juga dikatakan di Matius 5 ayat 8, orang yang hatinya suci akan melihat Allah. Nah, Alkitab adalah wahyu yang dicatat dengan ilham Roh Kudus. Itu sebabnya dosa menghujat Roh Kudus maksudnya adalah hal yang tidak percaya sesuai Alkitab. Di dunia kebenaran, dosa membawa kematian adalah dosa menghujat Roh Kudus. Kalau begitu, di hari-hari akhir, dosa menghujat firman adalah dosa yang membawa ke kematian. Saya harap seluruh jemaat kudus mencintai Alkitab dan percaya apa adanya sesuai dengan Alkitab dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Demikianlah kita telah membahas apakah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus, serta seperti apa sikap kita mengenai hal tersebut. Bila saudara mendapatkan suatu kasih karunia melalui tayangan hari ini, atau saudara ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya pada kesempatan berikutnya. Sampai bertemu kembali di program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya di channel GPBC Jakarta. Tuhan memberkati dan Shalom.